kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama, orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih. Dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih. Yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik. Jadi memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Dan jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar dulu. Nah, dimulai dengan salawat dulu, dimulai dengan minta ampun dulu kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanya kita baca kitab. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Artinya, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perkataan nasihat, mau'izah yang timbul, yang muncul dari mulut, dan atas perkataan atau nasihat atau pepadah itu pakaian hati, yang mana timbul muncul itu perkataan daripada hati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, maksudnya adalah setiap ungkapan perkataan yang diucapkan itu berpakaian dengan pakaiannya hati. Setiap perkataan, baik itu nasihat atau mau'izah atau peringatan yang disampaikan, maka itu perkataan adalah berpakaian dengan pakaiannya hati orang yang mengatakan itu. Jadi apabila hati orang yang menyampaikan nasihat itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, nah maka perkataan yang keluar itu pun berpakaian dengan pakaian hubbud dunia. Nah, apabila hati orang yang menyampaikan perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, maka perkataan yang diucapkan itu pun berpakaian dengan kesombongan. Apabila perkataan yang dikatakan itu keluar dari hati yang kotor, keluar dari hati yang tidak bersih, maka perkataan itu pun berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun yang dikatakan itu adalah Al-Quran, walaupun yang dikatakan itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan para waliullah, walaupun yang dikatakan itu perkataan-perkataan para ulama, tapi karena orang yang mengatakannya ini, yang menyampaikannya ini, hatinya berpakaian dengan pakaian yang kotor, maka semua yang diungkapkannya itu pun berpakaian dengan yang kotor. Nah, semuaan jadi kotor. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu nasihat,
dalam suatu mau'izah, hati orang yang menyampaikan itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, maka ungkapan yang disampaikannya itu berpakaian dengan hubbud dunia. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, bukan Qur'annya, bukan hadisnya, bukan perkataan para aulianya, tapi justru yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, karena hatinya tertutup oleh perkataan-perkataan yang berpakaian dengan demikian tadi. Apabila hati orang yang menyampaikan itu hatinya purno, maka kalimat yang keluar daripada mulutnya pun kalimat purno, kalimat cerubu. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya adalah cerubunya itu, Qur'annya kada masuk. Karena boleh ke rumah keingatan cerubunya itu, Qur'annya kada ingat lagi. Nah, itu yang masuk ke dalam hati itunya. Orang yang menyampaikan itu hatinya sombong. Disampaikannya Al-Quran, hadis Rasulullah. Nah, itu perkataan berpakaian dengan kesombongan. Sehingga orang yang mendengar dari perkataan itu jadi orang sombong. Sombongnya yang masuk ke dalam hati. Al-Qurannya, hadisnya hanya sampai di telinga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kullu kalami yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Idza kana qalbul mutakallim safiyan munawwara iktasal kalamu nura fayaliju adhanas sami'in wa yanfatihu aqfala qulubihim wa idza sami'ahu al-ghafilu tanabbaha wa idza sami'ahu al-'asi inzajara wa idza sami'ahu al-muti'u zada nasyatuh. Apabila hati orang yang mengucapkan itu, nah, apabila hati orang yang berkata-kata itu bersih, hatinya bercahaya, maka berpakaianlah perkataannya itu cahaya. Kalau hati orang yang menyampaikan itu hatinya bercahaya, maka kata-kata yang disampaikannya itu pun berpakaian cahaya. Maka itu masuk ke dalam telinga orang yang mendengar dan terbukalah tutupan-tutupan yang ada dalam hati mereka. Ini kalau orang yang menyampaikan ini hatinya bercahaya, hatinya bersih, sehingga ucapannya itu berpakaian dengan cahaya, masuk ke telinga pendengarnya, terbukalah kunci-kunci yang menutup hatinya itu. Sehingga masuk ke dalam hatinya. Wa idza sami'ahul ghafil tanabbah, apabila mendengar akan perkataan yang bercahaya itu oleh orang yang lalai. Begitu mendengar nasihat dari orang yang bercahaya hatinya itu, tanabbaha, dia akan terjaga, dia akan bangun. Apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang maksiat kepada Allah, inzajara, dia akan berhenti. Dia akan bercita-cita untuk berhenti melakukan kemaksiatan itu. Dan apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang taat kepada Allah, zada nasyatuh, niscaya bertambahlah rajinnya, kesungguhannya. Nah, itu kalamun munawwarun, kalam yang bercahaya, timbulnya daripada hati orang yang bercahaya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal kalam sifatul mutakallim, fa iza kana al mutakallimu dza tanwir waqa'a fi qulubis sami'in wa iza kana dza taqdir waqa'a fi adhanihim wa la yanfudhu ila qulubihim. Perkataan itu adalah sifat
orang yang berkata-kata. Sifat orang yang mengata. Bila orang yang berkata-kata itu orang yang mempunyai cahaya, maka jatuhlah perkataan itu di dalam hati pendengarnya. Dalam hati pendengarnya. Apabila orang yang berkata-kata itu hatinya keruh, maka jatuhlah itu perkataan di telinga pendengarnya dan tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Ini para muhibbin rahimakumullah. Sebagian ulama berkata, innal lisan tarjumanul qalbi. Fa iza tatahhara al-qalbu min al-aghyar wa ashraqat alaihi al-anwar iktasal kalam nura wa antafa'at bihi sami'un wa idza tadannasa al-qalbu bizdunub fa inna kalama sahibi yujibu qaswatal qalb. Sesungguhnya lisan itu adalah penterjemah hati. Dalam hati kita ini hendak makan, kada tahu kita. Dalam hati kita hendak makan, orang kada tahu isi hati kita. Nah, lisan inilah yang menterjemahkan. Aku hendak makan dari lisan. Nah, itu dari hatinya. Dari hatinya. Nah, apabila hati itu bersih dari keduniaan dan memancar atasnya cahaya, maka perkataan yang diucapkan itu berhiaskan cahaya dan mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan apabila kotor itu hati dengan dosa-dosa, maka bahwasanya perkataan orang itu menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hati-hati juga mendengarkan, walaupun itu nasihat, walaupun itu ceramah agama, walaupun itu nasihat agama, harus dilihat juga dari orang yang memberikan nasihat itu. Karena kalau orang yang memberikan nasihat ini hatinya kotor dengan dosa-dosa, bukan dapat kita ambil manfaat, justru akan mengeraskan hati kita. Kalau orang yang memberikan nasihat itu bersifat sombong, sehingga perhiasan kata-katanya pun sombong, masuk ke dalam hati kita, sombongnya yang timbul dalam diri pendengarnya. Dan ini mujarrabun, teruji. Dari guru, dari penasihat yang sombong, pasti akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dalam hati si orang itu sudah sombong berdahulu, nasihat yang dikeluarkannya walaupun baik, tapi berpakaian dengan kesombongan. Ada orang mengaji, ini orang baik, orang tawadu, orang bagus. Begitu mengaji lawan seseorang, jadi sombong. Orang lain itu salah semua, yang bujur pun kami aja. Padahal orang bagus nih. Dulunya orang tawadu, orang bagus, orang rendah hati. Begitu menuntut ilmu mengaji dengan seorang guru, beberapa kali belajar di sana, jadi sombong, jadi angkuh. Kenapa? Karena ini berguru dengan orang yang hatinya sombong. Sehingga nasihat yang dikeluarkan guru itu berpakaian dengan kesombongan. Ada orang yang dulunya qanaah, ada orang yang dulunya itu zuhud dengan dunia. Begitu menuntut ilmu dengan seseorang, jadi hubud dunia, jadi mencari dunia. Dulunya hidup apa adanya, Begitu menuntut ilmu agama kepada seseorang, timbul menjadi hubud dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa guru yang menasihatinya itu adalah hatinya berpakaian hubud dunia. Nah, sehingga masuk ke dalam muridnya ini. Nah, jadi artinya bahwa seorang guru yang punya hati kotor itu bukan menimbulkan manfaat kepada pendengarnya, justru akan menambah kekerasan hati mereka itu.
idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi waqa'a 'alal qalbi. Wa idza tadannasa al-qalbu bizunub fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qalb. Bahwa bila mana kotor itu hati dengan dosa, maka perkataan orang itu akan menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bil kalam yazharu halul mutakallim. Dengan perkataan itu nampaklah keadaan orang yang berkata-kata. Apakah orang ini hubbud dunia? Apakah orang ini hubbul akhirah, cinta akhirat? Apakah orang ini sombong? Apakah orang ini tawadhu? Itu nampak dari perkataannya. Dari perkataannya kita bisa melihat orang ini demikian. Qala al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu, man takallam arafnah min sa'atihi wa man lam yatakallam arafnahu min yaumih. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang berkata-kata, maka kami akan tahu pada saat itu juga siapakah dia itu. Kalau orang tuh mau berkata-kata, mengucapkan satu kalimat, dua kalimat apa, kami sudah tahu orang ini sama dengannya. Bisa dilihat dari kata-katanya. Karena kata-kata itu terjemah hatinya. Kata-kata itu merupakan terjemah yang ada dalam hatinya. Kalau orang itu berkata-kata, kami akan kenal siapa dia pada saat dia berkata-kata. Wa man lam yatakallam arabnah min yaumih, dan siapa yang tidak berkata-kata, orang tuh diam aja, ngalih ditangguh orang nih. Kalau orang tuh kada berkata-kata, kami perlu sehari untuk mengetahui dia. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, an-nas salasatun mutakallimun majmu' wa mutakallimun masmu' wa mutakallimun madfu'. Fal majmu' huwa alladhi tanfa'u isyaratuhu wa tufidu ibaratuhu, wal masmu' tustahla ibaratuhu wa tufhamu isyaratuhu, wal madfu' huwa alladhi yamujjuhu al-asma' wa la yahsulu bihi al-intifa'. Manusia itu ada terbagi tiga. Yang pertama disebut mutakallim majmu', yang kedua mutakallim masmu', yang ketiga mutakallim madfu'. Pal majmu', orang yang berkata-kata, yang majmu', itu orang yang bermanfaat isyaratnya dan berfaedah keterangannya. Nah, ini orang isyaratnya, petunjuknya, ini orang keterangannya memberikan faedah kepada pendengarnya, memberikan bekas kepada pendengarnya. Nah, ini ngarannya orang yang berkata-kata yang komplit, yang majmu'. Yang kedua mutakallim masmu', orang yang berbicara yang didengar. Itu adalah orang yang manis keterangannya dan dipahami petunjuknya. Itu masmu'. Yang ketiga mutakallim madfu'. Nah, itu huwallazi yamujjuhul asma' wa la yahsulu bihil intifa'. Itu orang yang perkataannya itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak disukai oleh pendengarnya. Jadi ada tiga macam orang yang berkata-kata itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Sa'id ibnu Asim rahimahullah, kana qadi yajlisu qariban min majlisi Muhammad bin Wasi. Faqala lahu yawman wa huwa yuwabbihu julasa'ah, ma li aral qulub la takhsha' wa ma li la aral uyun tadma' wa ma li aral juluda la taqsha'ir
Wa Muhammad bin Wasi ya Abdullah ma 'alal qauma atau illa min qibalik. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalb. Ada seorang qadhi. Seorang qadhi ini suatu hari duduk di samping Imam Muhammad bin Wasi'. Lalu seorang qadhi ini mencela murid-muridnya. Ujar si qadhi, wahai Imam Muhammad bin Wasi', ini murid-muridnya apa nih? Pina kada belajarnya pina kada ada peningkatan, dinasihati kada jalan, diberikan ancaman kada sedih, hatinya kada khusyuk, matanya kada mau menangis mengingat dosa-dosa. Ujar Imam Muhammad bin Wasi' berkata, tidaklah aku melihat itu murid-murid engkau kecuali datangnya dari engkau. Sebab engkau. Sebab engkau. Murid-murid engkau sedemikian rupa itu akibat datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau. Karena bahwa zikir, peringatan, nasihat itu apabila datang daripada hati yang bersih, dia akan jatuh atas hati orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini perkataan Sa'id bin Asim ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada guru-guru. Apabila ada mempunyai murid yang kada kawa diurus, murid yang kada pemahaman, murid yang kada mau mengamalkan nasihat, hendaknya jangan menyalahkan murid. Tapi si guru ini hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku ini kebanyakan dosa nih, sehingga nasihatku ini kada dipakainya lagi oleh si murid. Mungkin hatiku ini ada kotor, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku ini kada berkesan lagi di hati murid ini. Nah, itu hendaknya seorang guru itu demikian. Nah, si murid pun demikian. Misalnya si murid ini menuntut ilmu, apakah aku ini kada kau makai nih? Kada kau makai pengajian, kada kau makai ilmu. Mungkin hatiku ini kebanyakan dosa nih. Jangan menyalahkan guru. Jangan menyalahkan guru. Ini guru aku kada baik hati, aku ini kada pemahaman nih. Nah, jadi si guru pun jangan menyalahkan muridnya apabila murid ini kada mampan dinasihati, kada mampan diperingati. Ini guru menyerahkan dirinya sendiri. Ini aku mungkin kebanyakan dosa nih. Aku mungkin kebanyakan salah. Sini kalimat yang keluar dari mulutku kada masuk lagi ke hati murid. Nah, kalau murid kada bisa memakai apa yang dinasihati oleh gurunya, si murid kada bisa memakai hukum-hukum yang disampaikan gurunya, hendaknya murid ini pun demikian. Ini kami ini kebanyakan salah. Kami ini kebanyakan kurang adab. Kami ini kebanyakan macam-macam, sehingga nasihat-nasihat guru itu kada sampai ke hati kami. Nah, artinya masing-masing dua kelompok ini masing-masing menyalahkan dirinya, jangan menyalahkan kepada orang lain. Nah, seperti perkataan Muhammad bin Wasi' tadi, ma'aral qauma atau illa min kibalik. Itu murid engkau demikian, pendapatku datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau sendiri. Ini jangan sampai artinya menyalahkan kepada orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama, orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih. Dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih. Yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik. Jadi memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Dan jadi alangkah bagusnya
alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar dulu. Nah, dimulai dengan salawat dulu, dimulai dengan minta ampun dulu kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanya kita baca kitab. Nah, hanya kita baca hadis, supaya yang menyampaikan sudah hatinya bersih, dan yang menerima itu pun hatinya bersih. Jadi sebelum baca kitab, baca ratib atas kah dulu. Sebelum baca kitab, baca ratibul haddad kah dulu. Sebelum baca kitab, baca zikir kah dulu. Sehingga dengan itu hati sudah bersih, keadaan sudah bagus. Nah, hanyar kita menerima ilmu, hanyar dapat ilmu dari kitab-kitab yang dibaca. Dari yang menyampaikannya sudah istighfar, yang menyampaikan sudah membaca ratib, yang mendengarnya pun sudah bersih. Nah, dengan demikian bisa diharapkan ilmu itu bermanfaat. Ilmu bisa diterima. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hikmah yang 184 insyaallah. Dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Man udhina lahu fit ta'bir hasunat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Yang artinya, man udhina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut. Dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh, namun ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka itu disebut adalah isyarat. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, itu kalau ibarat, maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air, maka berisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, apabila dimaknai seperti itu, maka itu namanya ibarat. Allah yang menurunkan air dari langit, maka air itu berkumpul di suatu lembah, maka seapa besarnya lembah itu, seitulah isinya air. Artinya makin besar sumurnya, makin banyak airnya. Nah, itu ibarat. Adapun isyarat, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka mengalirlah itu ilmu, itu Al-Quran di dalam hati manusia dengan kadar hati tersebut. Nah, itu ngarannya, itu namanya dimaknai dengan isyarat. Nah, orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelas kepada mereka itu isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Alamatul ma'zun bi ta'bir ilmil qaum ay yakuna kalamuhu mafhuman maqbulan muta'assiran fi qulubis sami'in wa in takallama bi kalamin wajizin khafif li anna kalamahu maqsuun bil anwar. Tanda orang yang diberi izin. Masdarul izinnya, tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya, syekh mursyidnya yang memberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, atau bisa pula izin langsung dari Allah melalui alamat-alamat tanda-tandanya. Nah, alamat orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum sufi, bahwa adalah perkataan orang itu mafhuman, dipaham. Uraian orang itu dimengerti, diterima, berbekas di hati para pendengarnya, sekalipun dia berkata-kata dengan perkataan yang singkat, ringan, sederhana, tetapi orang mengerti, orang paham, dan berbekas di hati mereka. Itu tanda bahwa yang menguraikan ilmu itu adalah al-ma'zun, orang yang diberi izin untuk menguraikan. Nah, kenapa demikian bisa dipaham, bisa diterima, bisa berbekas di hati pendengarnya? Li'anna kalamahu maqsuun bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, karena keterangan dari orang yang diberi izin itu maksuun bil anwar, dibalut, diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam hati para pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini hikmah yang 184, 85 masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-ma'zun bit ta'bir la budda ay yakuna mukhlishan bi ta'birih. Orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu sufi, orang yang menguraikannya itu, yang dapat izin tersebut, ay yakuna mukhlishan, bahwa dia mesti ikhlas bi ta'birih, pada menguraikannya. Orang yang diberi izin itu pasti orangnya mukhlis, orangnya ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu. La yarumu riyasatan walad dunya wa la yas'alu ajra. Nah, dia tidak mengharapkan, tidak menghendaki kedudukan, tidak menghendaki duniawi, dan tidak minta upah dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Dia mukhlis karena Allah semata. Qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi salam, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak minta atas kalian atas tablik itu malan, harta. Aku tidak minta upah menyampaikan risalah Allah itu. In ajriya illa 'ala Allah, tidak ada pahalaku melainkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang diberi izin menyampaikan, menguraikan ilmu-ilmu tersebut, orang ini mesti mukhlisan, mesti ikhlas, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan kedudukan duniawi dan lain-lainnya. Sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang pertama itu ayyakuna muhlisa wa ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah wa la yahrisu illa 'ala ada'i amanati tabligh. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu, bahwa dia itu bertawakal atas Allah dan dia tidak ada keinginan melainkan hanya menunaikan amanah menyampaikan ilmu itu.
Ilmu ini kan mesti disampaikan. Jadi mereka menyampaikan ilmu itu kepada makhluk, kepada manusia, tidak ada tujuan lain selain adalah menunaikan amanah itu, menunaikan amanah. Wa ayyakuna harisan ala hidayatis sami'in. Orang yang diberi izin untuk berdakwah, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu itu, dia mesti ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu, orang tersebut harisun, sangat ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna mukhatiban 'ala as-sami'in biqadri uqulihim. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu bahwa dia adalah menghitab kepada pendengarnya dengan kadar akal mereka. Dia akan menyampaikan ilmu-ilmu sesuai kemampuan para pendengarnya untuk mencerna, memahaminya. Yang kelima, wa ayyakuna mustaqima, bahwa dia adalah istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu tanda-tanda orang yang ma'zun, yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada makhluk, kepada manusia, wabil khusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaum sufi itu. Summa qala al-imam fil hikmatil khamisah was samanin ba'dal mi'ah. Kemudian melanjutkan Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah yang 185. Rubbama barazatil haqa'iq maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Kadang-kadang timbul itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu sufi, maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Ini sebenarnya ilmu-ilmu hebat nih. Ini ilmu-ilmu hakikat. Tetapi ilmu-ilmu itu maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Apabila tidak diizinkan bagi engkau pada itu hakikat menyampaikannya. Ilmu sebenarnya bagus. Ilmu ini sebenarnya mulia. Cuma karena disampaikan, diterangkan oleh orang yang tidak dapat izin untuk menerangkan itu, maka akhirnya ilmu ini maksufah, tertutup. Akhirnya disalahpahami. Jadi salah paham. Belajar ilmu yang mestinya mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu yang mestinya menambah cinta, menambah takut kepada Allah, cuma karena salah dalam penyampaiannya, akibat yang menyampaikan tidak diberi izin menyampaikan itu, akhirnya orang belajar ilmu ini menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya disampaikan itu juga. Cuma yang satu yang menyampaikan dapat izin, sehingga uraiannya itu bercahaya, masuk ke hati pendengarnya, dipaham, berbekas. Yang satu kitabnya itu juga dibaca, tapi yang menyampaikan ini man lam yu'zan, orang yang tidak diberi izin. Nah, lalu pendengarnya akhirnya salah paham dengan ilmu itu, karena maksufatul anwar tertutup cahayanya. Banyak demikian terjadi pada kita. Belajarnya kitab ini, tapi sekali belajar itu kada bersembayangan lagi. Belajar akan Darun Nafis. Kitabnya kitab mulia, ilmunya ilmu mulia. Tapi karena yang menyampaikan ini ghairul ma'zun, yang tidak dapat izin, akhirnya jamaahnya yang dulunya taat kepada Allah jadi jauh kepada Allah. Dulunya rajin sembahyang, kada bersembahyangan lagi. Yang satu kitab Darun Nafis juga, tapi gurunya ini ma'zun, yang diberi izin mengajarkan. Akhirnya apa? Para jamaahnya tambah taat kepada Allah, selalu musyahadah kepada Allah. Nah, kitabnya sama. Cuma karena ini ada yang ma'zun menyampaikan, ada yang ghairul ma'zun.
Para muhibbin rahimakumullah. Man lam yu'zan lahu fit ta'bir fa kalamuhu zulmah ghairu mafhum wala maqbul wala yata'assaru fi qulubis sami'in. Orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu sufi. Orang ini kan dapat mandat lagi. Dia mengangkat dirinya seorang. Nah, karena bisa membaca, bisa menerjemahkan, buka belajaran tanpa ada izin. Orang yang tidak diberi izin baginya dalam menguraikan ilmu-ilmu itu, maka perkataan orang itu zulmah, gelap, maksufah. Gerhana itu kan gelap, zulmah. Ghairu mafhum, kada dipaham, dan kada diterima, kada berbekas di hatinya. Di hati jamaahnya, pendengarnya, karena orangnya gairul ma'zun, kada diizini. Walidzalika qad yatakallamul insan bihikamin wa haqa'iq ma'a fasahatin wa balaghatin wa tazyin, lakinnahu maksufatul anwar laisa bihi halawah wala qabul. Oleh karena demikian, terkadang menerangkan seseorang, menjelaskan seseorang dengan hikmah-hikmah, hakikat-hakikat, dia jelaskan, dia terangkan dengan lihai, dengan fasih, dengan balaghah, dengan kata-kata yang mantap, yang berhias. Tetapi tertutup cahayanya. Tidak ada pada keterangannya itu manis, tidak ada diterima. Nah, sababu dzalik, sebab demikian itu adamul izni fit ta'bir, karena orang ini belum ada izin untuk menguraikan ilmu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kita belajar nahu, saraf, itu kan jadi soal yang berizin gak kada kalau bisa lajari ilmu bahasa Arab. Qala artinya berkata, daraba artinya memukul, bisa ajarkan, kada jadi masalah. Tapi kalau urusan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sufi, ini orang yang mengajarkan mesti orang yang di bawah bimbingan dari syekhnya, dari gurunya. Nah, kalau sudah dapat izin untuk menyampaikan, nah, maka orang inilah yang bisa menyampaikan ilmu tersebut yang bermanfaat dengan jamaahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seorang yang menyampaikan ilmu-ilmu kaum sufi itu sudah ma'zun, sudah diberi izin, maka uraian orang ini sudah dihiasi dengan cahaya. Tinggal lagi yang jadi masalah adalah sami'in, pendengarnya. Tinggal lagi pendengarnya. Karena lampu bagaimanapun terangnya kada akan berguna bagi orang yang buta. Tahu berapa watt saja anak lampu, ada melihat. Kayak apa aja nyaringnya, sama orangnya tuli kada mendengar. Nah, kayak apa aja haratnya kata-kata orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu, bagaimanapun cahayanya, tapi kalau pendengarnya ini buta tuli, ada artinya. Nah, jadi untuk menerima ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping yang menyampaikan ini orangnya ma'zun, yang diberi izin, pendengar ini pun mestinya orangnya satu ikhlas. Kalau menuntut ilmu itu kada ikhlas, ilmu kada mau masuk ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Kalau orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kami menuntut ilmu kada karena Allah, kada mau ilmunya beparak. Fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Nah, jadi kalau hendak menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang ingin dicintai oleh Allah, ikhlas syaratnya menuntut ini. Bukan hanya yang menyampaikan ikhlas, tapi yang mendengar pun mesti ikhlas. Bila kada ikhlas, kada masuk ilmu.
masuk bisa juga kada menuntung ma'ala alam. Ini kada ikhlas. Ini menuntut ilmu ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuannya kada tercapainya ampih nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu sambil berdagang. Dagangannya kada payu lagi ya ampih nuntut ilmu. Apa berdagang? Karena tujuannya ilmu itu berdagang. Ini kada akan masuk ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena sudah niatnya sudah kada ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan lalu menuntut ilmu. Kepentingannya habis ya nuntut ilmunya. Hati pun caleg-caleg kebanyakannya tuh. Hendak calonnya nuntut ilmu. Sudah jadinya kada lagi karena itu yang ditujunya. Umumnya karena kada ikhlas. Ilmunya kada masuk. Kada masuk. Tujuannya sudah lain dari awalnya. Nah, ikhlas pertama. Yang kedua, yang utama, tawadhu. Mesti tawadhu. Ilmu itu kada akan masuk kepada hati yang tinggi, hati yang sombong. Nah, kalau sudah ini pendengarnya tawadhu, pendengarnya ini ikhlas karena Allah, yang menyampaikan ini orangnya ma'zun dapat izin, nah insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi perumpamaan para ulama bahwa hati itu adalah hati yang rendah. Itulah tempat berhimpunnya, terkumpulnya rahmat Allah. Hati yang rendah, tempat terhimpunnya rahmat Allah, tempat terhimpunnya ilmu di hati yang rendah. Sebagaimana banyu hujan akan terhimpun, akan terkumpul di dataran yang paling rendah. Di gunung maulah banjir kada mau. Yang banyu 4 lalu aja turun ke bawah. Nah, orang yang hatinya tinggi, ilmu tuh 4 lalu aja. Kemana tak kumpulnya? Orang yang hati paling rendah. Orang yang paling tawadhu. Dalam satu majlis kebaikan, majlis zikir, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Majlis zikir, majlis ilmu, turun rahmat Allah. Tapi kemana turunnya rahmatnya, kumpulannya? Siapa di antara jamaah itu hatinya yang paling rendah, itulah terkumpulnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya tinggi, 4 lalu aja rahmatnya itu. 4 lalu. Terkumpulnya ke hati yang rendah. Nah, ilmu pun demikian. Nah, jadi untuk dapat ilmu, 1, ikhlas karena Allah untuk ilmu. 2, ada mulkibir, ketiadaan sombong di dalam hati. Insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.